Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Hanif Fatul Manunggal dengan NIM 2504010202095 dari kelas IF 604 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Azam Azhari Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya, yaitu pembuatan SLR dengan judul artikel aplikasi entropi atau mutual information pada machine learning dengan metode Prisma dan Peacock. Penelitian ini membahas 10 artikel pada periode 2022 sampai 2026 yang menerapkan Shannon Entropy, Mutual Information atau MI, dan juga Conditional Mutual Information atau CMI pada machine learning. Teori informasi merupakan salah satu konsep yang banyak digunakan dalam machine learning, terutama untuk mengukur ketidakpastian dan hubungan informasi antar variabel. Contohnya yaitu adalah Shannon entropy untuk mengukur ketidakpastian, lalu ada mutual information atau MI untuk mengukur hubungan informasi antar dua variabel, dan juga ada conditional mutual information atau CMI untuk mengukur hubungan tersebut dengan mempertimbangkan variabel lain. Dari artikel-artikel yang terdapat pada matriks literatur saya, penerapannya cukup beragam, mulai dari seleksi fitur, continue learning, reinforcement learning, active learning, sampai estimasi uncertainty. Namun masih ada beberapa permasalahan, terutama kompleksitas perhitungan, kebutuhan komputasi, ketergantungan terhadap estimator, dan ketidakpastian hasil pada kondisi tertentu. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan penggunaan teori informasi sekaligus menemukan research gap yang masih bisa dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah menggunakan metode SLR untuk menentukan ruang lingkup penelitian, yaitu menggunakan Peacock. Populasinya adalah machine learning dan juga deep learning. Lalu ada intervention berupa Shannon entropy, mutual information, dan juga conditional mutual information. Lalu untuk comparisonnya yaitu berupa metode atau estimator perbandingan yang digunakan dalam artikel. Selanjutnya yaitu adalah outcome, adalah penggunaan teori informasi untuk meningkatkan seleksi fitur representasi. Lalu ada yang terakhir adalah konteks, adalah penelitian machine learning pada periode 2022 sampai 2026. Kemudian untuk proses seleksi literaturnya digunakan Prisma yang terdiri dari identifikasi, screening, pemeriksaan kelayakan, dan juga inklusi. Setelah proses seleksi diperoleh 10 artikel yang digunakan sebagai dasar analisisnya. Berikut adalah 10 artikel dalam metrik saya. Kalau dilihat secara umum, penggunaan teori informasi pada artikel-artikel ini cukup luas. Ada artikel yang menggunakan MI untuk dynamic feature selection, ada yang menggunakannya untuk mempertahankan informasi pada continual learning, ada yang digunakan dalam reinforcement learning, active learning, deteksi DDoS, sampai pengembangan estimator MI yang lebih robust. Jadi walaupun permasalahannya berbeda-beda, terdapat pola yang sama, yaitu bagaimana mempertahankan informasi yang relevan dan mengurangi informasi yang tidak diperlukan. Dari pola ini, kemudian saya membahas 3 research question. Yang pertama yaitu adalah evaluasi konsep fundamental. Berdasarkan 10 artikel dalam metrik saya, artikel yang berfokus dan relevan pada perbaikan efisiensi transmisi atau kompresi adalah a novel optimal layout method for rank quick network based on mutual information, entropy, and deep learning model. Penelitian ini menerapkan konsep Shannon Information Entropy untuk mengukur kandungan informasi dan tingkat ketidakpastian data curah hujan di setiap stasiunnya. Kemudian ada kemudian ada mutual information. Ini digunakan untuk melihat seberapa besar informasi yang sama dan redundan antara dua stasiun. Jika nilai MI-nya tinggi,
Jika nilai MI-nya tinggi, berarti informasi kedua stasiun cenderung mirip. Sedangkan jika MI-nya rendah, informasi yang diberikan cenderung lebih berbeda dan saling melengkapi. Konsep ini kemudian dikombinasikan dengan CNN, LSTM, serta GAPSO untuk menentukan posisi dan juga jumlah stasiun yang lebih optimal. Yang kedua yaitu adalah hasilnya. Yaitu hasil penelitian ini menunjukkan jika jumlah stasiun dapat dikurangi dari 50 menjadi 25 stasiun atau sekitar 50% reduksi, walaupun jumlah stasiunnya berkurang, kualitas estimasinya masih dapat dipertahankan. Pada periode pengujian 2025 sampai 2024, itu metode yang diusulkan menghasilkan MRE sebesar 4,24%, sedangkan metode tradisional sebesar 10,12%. Namun hasil ini masih belum dikatakan sudah mencapai Shannon limit. Alasannya karena penelitian 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 ini menggunakan entropi dan mutual informasi sebagai ukuran informasi, tetapi tidak secara langsung menghitung Shannon search, coding bound maupun channel capacity. Jadi, reduksi 50% tersebut merupakan hasil optimasi secara empiris, bukan bukti bahwa sistem sudah mencapai batas teoritis Shannon. Kemudian yaitu pertanyaan yang kedua, sintesis tren dan juga analisis kelemahan operasional. Berdasarkan 10 artikel dalam Matrix yang telah saya buat, tren penelitian menunjukkan jika peneliti modern banyak menggunakan entropi, mutual information, dan juga conditional mutual information untuk mempertahankan informasi yang relevan dan mengurangi informasi yang tidak diperlukan akibat ketidakpastian atau noise. Artinya, semakin besar mutual information antara X dan Y, maka ketidakpastian atau informasi yang tidak diketahui dapat semakin kecil. Untuk melihat tren ini, saya membandingkan 3 artikel, yaitu ada Online Continual Learning, Dynamic Feature Selection, dan juga Rank Network. Pada Online Continual Learning, MI ini digunakan untuk mempertahankan informasi lama ketika model menerima data baru. Pada Dynamic Feature Selection, CMI digunakan untuk memilih fitur yang paling informatif secara dinamis. Sedangkan pada Ranked Network, entropi dan MI digunakan untuk mengurangi redundansi antar stasiun. Selanjutnya adalah kelemahan real time. Walaupun pendekatan berbeda, ketiga artikel ini masih memiliki masalah yang hampir sama ketika dikaitkan dengan pemrosesan real time. Jadi pada continual learning, model membutuhkan pembaruan dan juga proses replay secara berkelanjutan. Pada dynamic feature, estimasi CMI dan proses optimasinya cukup kompleks. Sedangkan pada ranked, CNN, LSTM, dan juga GAPSO juga membutuhkan komputasi yang relatif tinggi. Jadi tren penelitian saat ini memang semakin banyak mempertahankan informasi yang relevan, tetapi konsekuensinya adalah kebutuhan komputasi yang semakin besar. Hal ini dapat menjadi masalah ketika metode tersebut diterapkan pada sistem real time karena bisa meningkatkan latensi dan juga penggunaan sumber daya. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah riset gap dan juga ulasan. Berdasarkan riset kita pada Matrix, salah satu masalah yang cukup dominan dan sering keluar adalah perhitungan mutual information dan juga conditional mutual information yang masih cukup kompleks, terutama pada proses dynamic feature selection. Berdasarkan hal ini menjadi kendala jika metode tersebut diterapkan pada sistem yang membutuhkan pemrosesan cepat dan juga real time. Ide saya adalah mengusulkan pengembangan metode Dynamic Feature Selection dengan estimasi CMI menggunakan Kullback Leibler Difference atau KL Difference yang lebih sederhana. Tujuannya itu untuk mengurangi kompleksitas
kompleksitas proses perhitungan, tapi tetap memilih fitur yang memberikan informasi yang paling penting. Matriks yang dimodifikasi adalah Conditional Mutual Information atau CMI yang dihitung langsung melalui KL difference. Dalam pendekatan ini, KL difference akan digunakan untuk melihat perbedaan distribusi antara hubungan fitur dan target setelah mempertimbangkan fitur yang sudah dipilih. Jika nilainya kecil, artinya fitur cenderung memberikan informasi yang tidak jauh berbeda dari informasi yang sudah ada. Tapi jika nilainya lebih besar, artinya fitur ini masih memberikan informasi tambahan. Maka penelitian lanjutan bisa menguji apakah estimasi CMI berbasis KL difference yang lebih sederhana ini bisa mengurangi beban komputasi dan juga waktu pemrosesan, tapi tetap mempertahankan kualitas seleksi fitur. Nah, jika berhasil, metode ini bisa menjadi alternatif yang lebih sesuai untuk pemrosesan real time. Kesimpulannya, dari penelitian ini bisa diambil tiga kesimpulan utama. Yang pertama yaitu adalah entropi dan mutual information yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem seperti pada penelitian Renkwek yang mampu mengurangi jumlah stasiun sebesar 50% dengan MRE 4,24%, tetapi hasil tersebut belum dapat dikatakan mencapai Shannon limit secara teoritis. Lalu yang kedua yaitu tren penelitian dari 10 artikel menunjukkan jika MI dan CMI semakin banyak dihubungkan dengan machine learning untuk mempertahankan informasi yang relevan dan mengurangi informasi yang tidak diperlukan. Tapi kelemahannya adalah kompleksitas komputasi dan potensi latensi yang menjadi kendala untuk penerapan real time. Yang ketiga yaitu adalah berdasarkan research gap tersebut, saya mengusulkan estimasi CMI berbasis KL difference untuk dynamic feature selection sebagai salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengurangi beban komputasi tanpa menghilangkan kemampuan dalam memilih fitur yang informatif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.